Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Danis Setowiyardana, NPM 22150610885. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan seminar proposal pada mata kuliah metodologi penelitian. Jadi untuk bidangnya saya milih RPL dengan eh, sebenarnya untuk topik penelitiannya adalah eh, in- integrasi front end dan back end, dan untuk judulnya eh, untuk topiknya itu adalah integrasi front end back end pada metode Agile. Nah, untuk judulnya ini saya menerapkan penerapan metode Agile Scrum dengan dalam pengembangan Learning Management System atau LMS untuk meningkatkan efektivitas praktikum. Nah, ini studi kasusnya di Labcom, Laboratorium Teknik Komputer, jurusan Teknik Elektro Unila. Dosen pembimbingnya Pak Puput karena merupakan dosen dari metode penelitian. Nah, untuk pertama ini pendahuluan. Untuk pendahuluan di sini adalah latar belakang. Untuk latar belakangnya kenapa judulnya LMS? Karena penting, sangat penting untuk eh, perkembangan apa teknologi informasi di dunia pendidikan. Dengan memanfaatkan e-learning ya, jadi LMS itu sangat penting. Nah, terus yang kedua ada peran LMS juga. Jadi LMS ini platform daring untuk interaksi edukatif dalam pembelajaran jarak jauh. Ini terbukti positif meningkatkan performa akademik. Nah, untuk contoh implementasinya ini udah ada sebenarnya di Unila, udah pakai virtual class. Tetapi untuk implementasi di praktikum Labcom, Kak, khususnya itu kurang menggunakan V-Class, kecuali untuk laporan praktikum, untuk absen, untuk penilaian itu menggunakan spreadsheet. Nah, kenapa? Nah, itulah menjadi suatu masalah ya. Dan untuk tantangan praktikumnya juga masih banyak yang manual, benar. Jadi di Labcom juga itu belum ada sistem untuk manajemen materi ya bisa sih sebenarnya di V-Class, dan tugas praktikum itu bisa di V-Class. Tapi untuk penilaian, untuk aspek presensi praktikum, nah itu masih menggunakan sistem manual gitu. Makanya solusinya adalah pengembangan learning management system khusus untuk praktikum dengan manajemen materi, pengumpulan tugas dan penilaian secara daring maupun presensi. Terus juga untuk metode pengembangannya ini menggunakan agile karena mempercepat penyelesaian pengembangannya juga, dan juga Scrum ini saya juga pakai Scrum yang meningkatkan proses pembangunan perangkat lunak secara iteratif dan adaptif. Nah, ini ada rumusan masalah nih. Untuk rumusan masalah ini gimana caranya rancang LMS yang menyediakan fitur manajemen materi, pengumpulan tugas, dan penilaian di Labcom Universitas Lampung, dan gimana penerapan metode Agile Scrum dalam proses pengembangan LMS sehingga pengembangannya dapat berjalan efektif dan sesuai kebutuhan pengguna. Terus yang ketiga, bagaimana menguji fungsionalitas sistem yang dikembangkan serta memvalidasi apakah penerapan LMS itu dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan praktikum lab di Labcom. Nah, untuk tujuan penelitiannya ya, kita mengembangkan LMS itu saya yang memiliki fitur manajemen materi, pengumpulan tugas, dan penilaian, dan kedua menerapkan metodologi Agile Scrum dalam pengembangan LMS untuk memastikan proses pengembangan yang iteratif, adaptif, dan tepat waktu. Terus dan juga menguji dan evaluasi sistem LMS yang dibangun dari segi fungsionalitas maupun manfaatnya. Nah, untuk manfaatnya ini bagi lab teknik komputer ya, jelas pasti tersedia platform digital LMS yang mempermudah asisten labnya untuk mengelola kegiatan lab jadi satu platform. Dan untuk dosen, ini dosen bisa langsung menyampaikan materi. Sebenarnya ini sudah ada di V-Class, tetapi untuk penilaiannya tidak dilakukan di V-Class gitu. Nah, untuk bagi mahasiswa ini bisa mengakses materi kapan saja, terus bisa melihat nilainya, terus juga bisa melihat feedbacknya seperti apa. Dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan ini merupakan penelitian yang sangat bisa diandalkan.
dan menjadi referensi ketika nanti menjadi penelitian di masa depan. Nah, untuk batasan masalah, jadi masalahnya untuk lingkup batasannya itu cuman ada di lab teknik komputer, dan untuk fitur utama manajemen materi pasti, manajemen tugas praktikum pasti, manajemen penilaian dan juga manajemen presensi. Aplikasinya ini pakai web ya, berbasis website. Ini pakai React, Express, MySQL. Metodologinya pakai Agile Scrum, ada sprint, daily meeting, review, dan retrospektif. Untuk pengujian sistem kita pakai black box testing dan UAT ya, evaluasi penggunanya, user acceptable testing. Untuk sistematika penulisannya juga sudah ada. Untuk dasar teori di sini LMS itu adalah perangkat lunak untuk memfasilitasi pembelajaran daring, dan fitur standar LMS ini ya kayak virtual class pada umumnya seperti Google Classroom. Dan untuk Agile ini merupakan metodologi yang bersifat interaktif dengan waktunya itu hanya sedikit itu. Dan juga untuk penelitian terdahulu, di sini ada tiga. Ada rancang bangun sistem pembelajaran SMP LMS ya. Terus yang kedua ada penerapan Agile Scrum dalam pembangunan sistem informasi sekolah berbasis web. Dan terakhir itu ada LISA. Nah ini LISA ini eh, tentang pembelajaran daring terhadap keterampilan praktikum siswa. Nah untuk toolsnya ada React, ada Express untuk backend, dan untuk DBMS pakai MySQL. Untuk waktu penelitian kurang lebih 6 bulan. Tempat penelitiannya ini ada di Labcom, jurusan teknik elektro, dan untuk perangkatnya pakai laptop dan juga HP iPhone untuk pengujian pada perangkat mobile atau mobile first-nya. Untuk perangkat lunaknya ini pakai browser ya pasti, VS Code, pakai cPanel untuk hosting, pakai GitHub untuk version control sistemnya, dan untuk library-nya tadi front and backend sudah dijelaskan. Untuk desain penelitian ya di sini, ini bersifat terapan dengan outputnya adalah perangkat lunak berupa LMS untuk praktikum. Pendekatannya juga menggunakan model pengembangan sistem dengan evaluasi pada pengguna akhir di akhir ya, mengikuti model R&D atau Research and Development dalam bidang teknologi pendidikan. Menggunakan metode Agile Scrum dalam kerangka kerja selama proses pengembangan karena bersifat iteratif sejalan dengan siklus Scrum Sprint. Untuk metode pengumpulan data, pastinya kita harus observasi lapangan dulu. Karena saya Slabcom, jadi saya bisa eh, observasi langsung terhadap praktikum-praktikum yang ada di Labcom, dan juga wawancara terhadap aslabnya, terhadap dosennya dan pengampu dan mahasiswa yang ikut praktikum. Terus juga saya juga mengumpulkan data-data silabus tentang format penilaian seperti apa, terus juga modulnya seperti apa, presensinya seperti apa, dan saya juga mengumpulkan data konseptual seperti apa namanya artikel, paper, LMS, metode Scrum, dan lain-lain. Nah, untuk analisis kebutuhan fungsional pertama di sini ada materi praktikum, dan juga bisa upload materi ya, modul PDF, PPT, atau video ataupun tautan, dan juga mahasiswa bisa mengunduh modul tersebut, dan juga ada pengelolaan tugas dan pengumpulan laporan. Ini laporan praktikum juga, dan mahasiswa juga ketika ada laporan praktikum harus bisa disubmit di LMS tersebut, dan ada penilaiannya juga dan feedbacknya salah di mana biar nanti bisa asistensi lagi. Mungkin seperti itu, dan ada presensi, itu udah pasti. Nah, untuk non-fungsionalnya ya antarmukanya harus mudah dipahami, terus juga navigasinya jelas, terus page load-nya juga harusnya singkat ya, dan juga untuk login, upload, dan nilainya itu harus aman menggunakan protokol HTTPS dan juga
compatibility-nya harus responsif baik browser ataupun tablet ataupun mobile. Nah, untuk tahapan pengembangan Agile Scrum ini, pertama kita harus perencanaan produk backlog. Di tahap awal, ketika sudah menemukan kebutuhan fungsionalnya, lalu masing-masing item backlog itu diberi prioritas dan estimasi effortnya. Lalu untuk selanjutnya ada pengujian internal dan integrasi. Di akhir sprint atau sepanjang sprint selesai, saya itu melakukan pengujian internal terhadap fungsi yang sudah dikembangkan. Misalnya unit testing atau integration testing. Nah, itu kan make black box dan juga UAT. Nah, setelah itu baru di review, mengadakan sprint review. Pertemuan ini tuh eh, bersama dengan asisten labnya, bersama dengan penggunanya, dan juga bersama dengan dosen penanggung jawab praktikum. Lalu dievaluasi apakah ada per- diperbaiki, ada yang perlu diperbaiki atau sudah berjalan dengan baik, terus selanjutnya apa. Kalau misalnya memang ada perbaikan, maka balik lagi ke sprint awal. Lalu untuk sprint berikutnya, mengambil backlog prioritas selanjutnya. Nah, setelah LMS sudah dikembangkan, kita harus testing. Saya harus testing menggunakan black box dan juga pengujian kompatibilitas. Jadi untuk pengujian black box testing ini disusun berdasarkan requirement setiap fitur yang ada pada LMS dengan skenario input dan output yang udah ditentukan. Misalnya uji fitur unggah materi, apakah dosennya bisa mengunggah materi, terus formatnya benar atau tidak, ukuran filenya melebihi batas atau sudah sesuai gitu, dan uji, dan setelah itu ada skenario yang lain, misalnya akses materi oleh mahasiswa, apakah mahasiswanya bisa mengunduh materi yang udah diunggah oleh dosen. Nah, selain itu juga ada skenario pengujian fungsional lanjutan juga di sini. Di sini ada skenario-skenarionya juga lengkap di PPT maupun di proposal. Di sini misalnya kayak uji penilaian, apakah dosen akan yang sudah memberikan nilai itu masuk ke dalam dashboard dari mahasiswa ataupun ASLab ketika memberikan penilaian di dashboard mahasiswa itu muncul atau tidak. Nah, itu harus di testing. Lalu setelah berjalan dengan baik dan berjalan dengan benar, tidak hanya secara fungsional, tetapi secara fungsi utamanya, yaitu meningkatkan efektivitas praktikum di Labcom, kita harus memvalidasi bahwa ini sudah sesuai dengan perspektif dari mahasiswa dan juga asisten lab yang mengalami kesulitan dalam melakukan penilaian dan juga presensi. Nah, lalu kita harus uji coba pengguna atau user acceptable tense, test atau UAT. Kita uji cobakan ke pengguna yaitu mahasiswa yang praktikum, misalnya 10 orang dan juga dosen dan juga asisten lab selama mungkin sehari, 2 hari, seminggu untuk mendapatkan eh, feedbacknya dari mereka seperti apa dari pengguna. Lalu kita juga buat kuesioner juga. Kuesioner itu untuk mengetes usability-nya menggunakan skala Likert ya. Likert 1 sampai 5, aspeknya itu yang dites kayak kemudahannya, aksesnya cepat atau tidak, terus fiturnya sudah lengkap atau belum, dan juga manfaatnya dalam membantu praktikum. Nah, untuk skala Likert ini, untuk tingginya, nilai tertinggi adalah 4 sampai dengan 5. Oke, oke, mungkin itu saja eh, seminar, mungkin demonstrasi seminar proposal dari saya, dari bab 1, 2, dan 3. Untuk dokumen lengkapnya sudah sangat lengkap. Terima kasih. Saya akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.